Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertemuan perkuliahan kita akan membahas mengenai etika bisnis dan e-commerce. Jadi etika bisnis itu adalah etika di mana kita dalam melakukan bisnis itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena dalam berbisnis itu kan kita terkait dengan banyak orang ya, terkait dengan tidak hanya lingkungan internal saja, tetapi juga lingkungan eksternal ya. Lingkungan internal itu adalah yang ada di dalam perusahaan, pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan seperti manajemen perusahaan, kemudian karyawan, kemudian manajemen level-level di bawahnya, itu adalah internal. Sedangkan lingkungan eksternal dari sebuah perusahaan adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita, pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan atau pelaku bisnis. Bisa pemasok, bisa investor, bisa bisa pesaing, bisa pemerintah dan lain sebagainya. Intinya pihak luar yang terkait dengan perusahaan atau bisnis kita. Oke, jadi makanya kenapa etika dalam berbisnis itu harus ada. Sebenarnya seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain, profesi yang lain, bahwa etika itu harus ada di dalam sebuah profesi ya, termasuk di dalam bisnis ini ya. Jadi akan kita bahas sendiri karena mereka terkait dengan beberapa orang, terkait dengan beberapa pihak. Baiklah, kita mulai saja dengan apa saja sih etika bisnis itu gitu ya. Yang pertama adalah beberapa alasan kenapa dalam bisnis itu harus menggunakan etika. Ya karena yang pertama bahwa selain kita dalam berbisnis tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa yang pertama itu berhubungan dengan banyak orang, konsumen, produsen lain, pemasok, kemudian investor dan lain sebagainya yang harus kita hormati, yang harus kita hargai mereka. Kita juga mempertaruhkan produk kita ya. Jadi kita mempertaruhkan bahwa produk yang akan kita share, kita bagi ke konsumen itu harus kita pertahankan namanya, bahwa produk ini harus bagus, produk ini harus punya nilai, produk ini harus bisa dinikmati oleh banyak orang, produk ini harus sehat. Misalnya kalau itu makanan berarti produknya harus sehat, harus baik, harus tidak mempengaruhi kesehatan mereka. Itu kan kita pertaruhkan begitu. Selain produk juga kita mempertaruhkan yang namanya uang ya, uang. Jadi keuntungan ya, tujuan keuntungan tadi kita memperoleh uang pastinya ya. Dan uang ini biasanya menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik baik di dalam maupun dengan pihak luar gitu. Bisnis juga mempertaruhkan nama, artinya bahwa nama kita sebagai seorang pelaku bisnis, nama dari perusahaan kita, nama dari anggota organisasi atau nama karyawan dari perusahaan tersebut, kemudian harga di produknya, value ya, dalam hal ini adalah value, nilai yang ada di perusahaan, nilai yang ada di dalam produk itu sendiri, dalam perusahaan atau yang ada dari masing-masing individu atau personal itu sendiri. Dan kemudian nasib manusia termasuk SDM-nya tadi, nasibnya seperti apa kalau terjadi pelanggaran etika itu, manusia itu baik itu dia sebagai karyawan yang ada di dalam perusahaan atau dalam bisnis itu maupun yang ada di luar, pihak luar sebagai konsumen, pemasok, investor, itu kan juga nasib mereka juga di tangan perusahaan itu atau bisnis kita. Alasan kedua adalah bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Artinya bahwa semua yang tergabung itu dalam bisnis itu banyak sekali yang terlibat, masyarakat banyak sekali yang terlibat. Jadi memang perlu ada etika, bagaimana sih memperlakukan mereka sebagai investor, memperlakukan mereka sebagai pemasok, memperlakukan mereka sebagai
pesaing, memperlakukan mereka sebagai ini ya, konsumen, kemudian karyawan, kemudian manajemen di bawahnya atau atasan kita, itu ada etikanya. Makanya penting ya Mbak, di sini bahwa etika itu sangat penting dalam bisnis. Bisnis juga merupakan kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Ya, kalau sudah memiliki rasa saling percaya, mereka akan saling mengerti, kemudian saling memahami masing-masing gitu. Itu adalah alasan dari etika harus ada dalam bisnis. Kemudian apa cakupan etika bisnis? Cakupan dalam etika bisnis itu yang pertama adalah penerapan prinsip. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya bahwa dalam bisnis itu, dalam etika itu ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis. Sebenarnya sama. Intinya adalah sama bahwa prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan, melakukan suatu pekerjaan itu adalah sama. Ya, jadi punya prinsip-prinsip etika yang umum pada praktek-praktek yang baik, yang khusus, maupun yang ada dalam bisnis tersebut. Yang kedua, merupakan meta etika yang menyoroti apakah perilaku itu dinilai etis atau tidak secara individu, dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Jadi baik dia sebagai individu di perusahaan itu atau di bisnis itu, maupun dia sebagai individu yang tergabung dalam suatu kelompok atau perusahaan itu, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dan dapat menilai mana yang etis, mana yang tidak. Ya. Termasuk dia sebagai perusahaan itu melakukan sesuatu yang etis atau tidak di masyarakat sekitar perusahaan. Tanggung jawab. Kalau istilah sekarang yaitu kalau istilah yang ada dalam perusahaan yaitu corporate responsibility sosial gitu ya. Corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika seperti dalam teori organisasi. Jadi lebih kompleks ya, nanti permasalahan-permasalahan yang ada dalam bisnis itu lebih kompleks. Makanya tidak hanya sekedar teori saja, tetapi pada prakteknya seperti apa gitu ya. Nah, ini sudah saya singgung tadi bahwa dalam etika bisnis itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku bisnis ya. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Ya. Manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran diri tentang apa yang dianggap baik dan juga memerlukan adanya tanggung jawab. Jadi sebagai individu yang bertanggung jawab akan apa yang diperbuatnya di dalam perusahaan, di dalam bisnis tersebut. Dia sebagai individu. Kalau saya sebagai pelaku bisnis, saya harus bersikap bagaimana? Saya tidak boleh berbuat apa kepada konsumen, berbuat apa kepada pesaing misalnya. Yang tidak boleh itu seperti apa? Memang tujuan sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan, tetapi keuntungan yang mencari keuntungan itu harus dilakukan dengan baik, bukan dengan saling, misalnya ada pesaing, kemudian kita bersaing dengan cara yang tidak sehat. Padahal ada cara-cara yang lebih sehat yang bisa menaikkan pendapatan kita, bisa mengembangkan usaha kita, gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab. Bahwa saya sebagai pelaku bisnis berarti bertanggung jawab atas apa yang akan saya lakukan nantinya. Seperti itu. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Jadi jujur itu yang utama yang harus dilakukan, tidak hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi dalam melaksanakan pekerjaan apapun atau profesi apapun. Jadi harus jujur. Banyak orang yang menganggap bahwa jujur itu nanti tidak untung gitu. Enggak, bukan begitu prinsipnya. Tapi jujur itu akan membuat kita tetap bahwa apa
yang kita lakukan itu akan berada di koridor yang benar dan akan berlangsung lama, terus-menerus, kalau jujur itu. Ya, kalaupun misalnya berjalan mendapatkan keuntungan itu sedikit, tapi kontinu, karena kejujuran tadi. Biasanya kan orang yang sikut sana, sikut sini, tidak jujur, itu akan mendapatkan keuntungan yang cepat, besar, tetapi kemudian jatuh. Nah, tidak berlangsung lama, gitu ya. Yang ketiga adalah prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Kita harus mempunyai prinsip bahwa kita harus berbuat baik kepada siapa saja, pada pihak-pihak yang terkait dengan bisnis kita. Kemudian prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memerlukan orang lain sesuai haknya. Jadi harus adil. Jadi bahwa kita itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan banyak orang. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa mereka. Makanya yang harus kita jaga adalah bagaimana berbuat baik, berbuat adil kepada orang lain. Yang kelima, terakhir adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri. Bahwa melakukan hubungan bisnis, manusia memilih kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lain. Ini terkait dengan tadi ya, orang harus punya etika dalam berbisnis, itu adalah bahwa yang harus kita junjung, yang harus kita jaga itu nama, gitu. Nama, harga diri, baik sebagai individu maupun kelompok kita, gitu. Kalau kita baik, maka kelompok kita juga akan memiliki nilai yang baik. Selama kita berada di koridor yang sesuai dengan aturan. Nah, sekarang beralih pada bisnis di bidang teknologi informasi, karena kita memang bidangnya teknologi informasi ya, itu ada banyak macam ya. Di bidang industri perangkat keras, rekayasa perangkat lunak, distribusi dan penjualan barang, bidang pendidikan teknologi informasi dan pemeliharaan teknologi informasi. Kenapa saya menyebutkan bidang-bidang ini? Nah, bidang-bidang ini juga banyak menyangkut beberapa pelanggaran etika bisnis ya. Banyak orang misalnya sudah melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Ya, jadi orang lain mempunyai karya, mempunyai produk, sudah menciptakan perangkat lunak, perangkat keras, sudah ada izinnya, ya, sudah didaftarkan hak patennya, tetapi masih saja disalahgunakan oleh orang lain. Nah, itu ini banyak, apalagi di bidang perkembangan teknologi ini sangat pesat ya, jadi mudah sekali orang melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Begitu juga dengan distribusi penjualan barang yang terkait dengan teknologi informasi ya, pendidikan, pemeliharaan itu juga akan rawan terhadap pelanggaran etika. Banyak sekali dan sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pelanggaran terhadap misalnya penyampaian informasi, penyimpanan atau kerahasiaan data-data dari nasabah, kerahasiaan dari data-data karyawan, itu kemudian disebarluaskan, itu termasuk pelanggaran etika bisnis juga ya, tentang pemeliharaan teknologi informasi. Kemudian tantangan umum apa sih yang ada di bidang teknologi informasi? Banyak, karena teknologi itu selalu berubah ya, makanya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam bisnis di bidang teknologi informasi. Yang pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Perubahannya cepat ya, jadi harus selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut dan selalu berinovasi dan tetap menjaga etika yang harus dijaga oleh pelaku bisnis di bidang teknologi informasi ini. Nah, inovasi misalnya menciptakan inovasi baru. Inovasinya itu bukan dengan cara memplagiasi milik karya orang lain, gitu ya. Tapi bagaimana sih menciptakan? Kita punya ide, kemudian kita terapkan di dalam bisnis, kita jadikan sebagai produk. Itu inovasi namanya. Bukan mengakui inovasi tersebut kita akui milik orang lain sebagai milik kita. Bukan.
gitu ya. Yang kedua adalah tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Nah, ini yang sangat rawan juga terhadap etika di bidang bisnis ya. Nah, itu pengen menguasai pasar, pengen bahwa pemasarannya cepat, jadi menyikut lawan, menyikut pesaing dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang misalnya clustering, dengan cara yang menjegal orang lain, biar kita bisa masuk ke pasar industri yang akan kita masuki. Tidak, tetapi harus tetap menjaga bahwa etika bisnis begini ya, prinsipnya bahwa prinsip-prinsip etika tadi harus tetap dijaga, terus kemudian kita berprinsip bahwa kita tetap kita tetap meningkatkan dan mengembangkan usaha kita, tapi dengan jalan yang baik, itu akan berlangsung lama. Tetapi kalau dengan mengembangkannya dengan cara-cara yang tidak baik, maka dia tidak akan berlangsung lama. Yang ketiga adalah tantangan pergaulan internasional. Jadi bagaimana sih melakukan ekspor impor, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan negara lain, itu harus dipahami ya, karena berbisnis itu tidak hanya kalau ingin berkembang ya tidak pasarnya tidak hanya di dalam atau di dalam negeri saja atau domestik saja, tetapi kalau perlu ya internasional, go internasional seperti itu. Nah, ini harus dipahami bagaimana etika bergaul di dalam melakukan ekspor impor. Gitu ya. Yang keempat adalah tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Ya, bagaimana kita mengembangkan sikap dan tanggung jawab pribadi, menjaga bahwa dalam melakukan bisnis itu harus menjaga sikap baik dengan lingkungan internal maupun eksternal. Bagaimana bertanggung jawab bahwa melakukan bisnis itu harus dilakukan dengan baik. Yang kelima dan terakhir adalah tantangan pengembangan sumber daya manusia. Ya, ini sangat sulit untuk dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita berusaha dari mulai bagaimana sih mengembangkan diri, bagaimana sih menjaga bahwa memiliki karakter sebagai manusia yang bertanggung jawab, sebagai manusia yang menghargai orang lain, sebagai manusia yang tidak serakah, seperti itu bisa dilatih di kelompok kita, di organisasi kita, atau di perusahaan atau di bisnis kita. Nah, kemudian masuk pada e-commerce. E-commerce itu sudah pernah saya singgung juga di materi sebelumnya, sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Nah, perkembangan sistem perdagangan elektronik itu disebabkan karena proses transaksi yang singkat, apalagi di masa pandemi ini ya memerlukan proses yang tidak harus tatap muka, tetapi bisa dilakukan dengan online gitu. Menjangkau lebih banyak pelanggan, otomatis ya kita nggak kenal pun mereka bisa jadi pelanggan kita. Kita nggak ketemu pun mereka bisa menjadi pelanggan kita. Mendorong kreativitas penyedia jasa. Jadi kita akan lebih kreatif. Bagaimana sih menciptakan produk dengan produk yang memiliki nilai bisa sampai ke tangan konsumen dengan cara cepat. Nah, itu akan mendorong kreativitas. Begitu juga misalnya bagaimana sih distribusi di saat pandemi seperti sekarang ini mendistribusikan barang itu dengan cara cepat dan mereka tidak harus ke kita ya sebagai penyedia jasa atau penyedia produk. Kemudian biaya operasional lebih murah. Nah, jadi lebih murah. Karena kalau kita melakukan promosi yang bisa kita lakukan dengan beberapa media sosial ya, itu tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian meningkatkan kepuasan, itu akan lebih puas karena lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menjangkau banyak pelanggan. Nah, kemudian tentu saja teknologi itu akan memberi dampak juga yang akan kita hadapi, apalagi
terkait dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Permasalahan akan terjadi dalam e-commerce ini. Yang pertama adalah prinsip yuridiksi dalam transaksi. Biasanya karena transaksinya dilakukan secara online dan kita tidak tahu dia rumahnya di mana, apakah dia main-main atau tidak. Ini jelas akan membuat kita bisa jadi kita dalam masalah penipuan, ya, terkena permasalahan penipuan karena kita tidak tahu apakah ini dia benar-benar akan menggunakan jasa kita, akan membeli produk kita, jarang dan kita tidak pernah bertemu gitu ya. Jadi prinsip yuridiksinya itu lemah. Yang kedua adalah kontrak dalam transaksi elektronik. Nah, itu karena kita nggak tahu ya transaksinya, ya kadang kita bisa aja ditipu gitu. Kemudian perlindungan konsumennya juga agak lemah ya, karena kita tidak bisa menuntut karena tidak adanya bukti tertulis gitu ya. Biasanya orang yang membeli online itu ya sudah pokoknya lihat gambar kemudian cocok sesuai dengan keinginan, ada transaksi membayar kemudian barang datang, kalau tidak sesuai ya memang seperti itu ya. Jadi memang perlindungan konsumennya lemah gitu ya. Kemudian permasalahan pajak juga menjadi permasalahan bagi e-commerce. Pemalsuan tanda tangan digital itu bisa banyak sekali dilakukan oleh orang yang ingin melakukan penipuan. Nah, kemudian model hukum perdagangan elektronik. Ya. Jadi dalam perdagangan elektronik itu ada model hukumnya seperti apa sih? Yang pertama adalah pengakuan secara yuridis terhadap suatu data pesan. Jadi memang lemah ya, tapi tetap ada pengakuan yuridisnya di pesannya tersebut. Pengakuan tanda tangan digital, ya walaupun memang kadang bisa dipalsukan ya. Kemudian adanya pengakuan atas originalitas data pesan, bahwa ini orisinil gitu, tapi kan hanya di pesannya. Gitu. Ya kalaupun mau menuntut bisa sebenarnya disimpan dulu ya pesan chatting kita kepada e-commerce-nya. Nah, itu sebenarnya bisa disimpan dulu. Gitu ya. Jangan dihilangkan dulu data-data atau bukti-bukti yang nantinya misalnya kita berada pada permasalahan e-commerce. Data pesan dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Nah, ini bisa kalau ada buktinya bisa dijadikan sebagai pembuktian hukum. Pengakuan atas dokumentasi dalam data pesan itu juga bisa digunakan sebagai bukti jika terjadi pelanggaran etika bisnis dalam e-commerce. Kemudian faktor-faktor pembentuk terjadinya pelanggaran etika. Jadi kenapa ada pelanggaran etika? Karena yang pertama mementingkan urusan dan keperluan pribadi. Biasanya ya karena misalnya pelaku bisnis perorangan misalnya, dia ingin bahwa cepat mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dia melanggar etika bisnis, yaitu menambahkan zat-zat, misalnya dia jual makanan, zat-zat yang bisa memperbanyak jumlah makanan itu dengan harga yang murah, mendapatkannya dengan harga yang murah, dengan bahan yang tidak sehat, yang tidak baik, dan itu melanggar hak konsumen ya. Jadi konsumen untuk mendapatkan barang dengan barang makanan yang sehat, yang baik, itu jadi tidak dia dapatkan oleh konsumen. Nah, karena apa? Karena si pelaku bisnis itu mementingkan urusan dan keperluan pribadi, ingin cepat mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik. Yang kedua adalah tekanan persaingan terhadap keuntungan atau laba perusahaan. Jadi karena pesaingnya kok cepat sekali berkembang, makanya untuk mendapatkan keuntungan biar secepatnya melebihi dari pesaingnya, maka menghalalkan segala cara, gitu ya. Nggak peduli harus mengikut pesaingnya, nggak peduli bagaimana konsumen itu tidak mendapatkan hak-haknya.
itu dia lakukan. Pertentangan antara nilai perusahaan dengan pengusaha. Ya, jadi kalau nilai-nilai ingin mendapatkan nilai-nilai yang baik ya dari pihak-pihak lain, maka biasanya ya itulah gampang melakukan pelanggaran etika. Misalnya karyawan ingin mendapatkan nilai dari perusahaan dengan nilai baik, maka seorang karyawan akan melakukan sebuah pelanggaran etika, ya. Memfitnah, bisa aja memfitnah karyawan lain, bisa apa yang dilakukan terhadap orang lain jadi tidak sudah melanggar etika bisnis. Kemudian aspek-aspek pelanggaran yang terjadi dalam etika bisnis adalah transaksi bisnis, ya. Ya, jadi aspek apa saja yang terjadi dalam etika bisnis biasanya adalah dalam transaksi bisnis itu akan bisa menimbulkan pelanggaran etika. Dalam transaksi itu bisa dilakukan penipuan, paksaan, itu kan bisa gampang sekali ya dalam transaksi itu. Bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, besar, itu akan melakukan penipuan, melakukan paksaan. Nah, itu sudah melanggar etika. Atau perjanjian bisnis, misalnya sudah melakukan perjanjian untuk misalnya seperti yang dilakukan oleh PT anak perusahaan dari PT Mayora itu diberi izin oleh dinas pemerintah Serang kalau nggak salah dan Banten itu untuk hanya membuat dalam perjanjian bisnisnya hanya membuat gudang saja. Tetapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu mereka membangun sebuah pabrik minuman. Nah, itu sudah melanggar perjanjian bisnis. Jadi mereka merugikan masyarakat juga, sudah mengambil sumber daya air yang ada di sekitar masyarakat sehingga masyarakat di sekitar kekurangan. Nah, itu sudah melanggar perjanjian, sudah melanggar etika. Kemudian peminjaman modal investasi. Nah, peminjaman modal investasi misalnya ini banyak sekali yang dilanggar ya, misalnya dengan perjanjian sebulan itu setiap sebulan itu mengangsur, tetapi ada angsuran untuk membayar hutangnya, tetapi tidak ada, misalnya seperti itu. Itu adalah pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah contoh pelanggaran etika bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya, itu karena ambisinya untuk cepat mendapatkan keuntungan yang besar, maka banyak sekali mereka melakukan pelanggaran etika bisnis. Contohnya nih, saya berikan beberapa contoh. Yang pertama Starbucks, yang membuat strategi clustering ya, strategi yang memaksa perusahaan kecil untuk keluar dari bisnis. Artinya mereka memaksa untuk bahwa dia yang akan berada di lokasi itu, bahwa dia yang akan menguasai pasar di situ. Jadi pelaku-pelaku usaha yang kecil yang mempunyai usaha jenis usaha yang sama itu digeser oleh Starbucks gitu ya. Yang kedua adalah Uber. Pada tahun 2017 melakukan pelecehan seksual yang dilakukan dalam pelayanan jasanya. Jadi saat melakukan melayani untuk penjemputan pelanggan ya untuk diantar, itu terjadi pelecehan seksual. Yang ketiga adalah PT Garuda Indonesia pernah melakukan pelanggaran berupa manipulasi laporan keuangan. Jadi seharusnya merugi tapi dilaporkan untung. Jadi saat ketahuannya adalah saat mereka itu ada semacam kok tidak sesuai ya, tidak sesuai para ini ya penanam saham mengetahui bahwa kok ini tidak sesuai gitu ya dengan operasionalnya, maka ketahuan akhirnya. Kemudian PT Tirta Fresindo Jaya, tadi sudah saya contohkan ya di muka, bahwa di awal kesepakatan dengan Dinas Pemerintah Provinsi Serang dan Pandeglang akan membangun gudang, namun setelah waktu berjalan malah membangun pabrik pembuatan minuman, dan ini merugikan masyarakat ya, karena ternyata sumber daya air yang ada di sekitar masyarakat di situ yang seharusnya digunakan oleh masyarakat menjadi kurang gitu ya. Jadi ini yang
terjadi pelanggaran etika. Yang kelima adalah PT Ajinomoto pada tanggal 7 Agustus 2000 dilaporkan oleh LP POM, MUI, dan BP POM, yang dimana dalam produknya, dalam produk MSG-nya itu ada satu kandungan yang haram ya, baktosoium. Nah itu haram. Nah ini telah melanggar etika konsumsi dan keamanan konsumen. Ini yang jadi konsumen tidak nyaman. Akhirnya pemerintah memerintahkan PT Ajinomoto untuk menarik produknya, kemudian mengganti dengan bahan yang lain. Gitu. Nah itu pelanggaran etika, contoh pelanggaran etika bisnis. Jadi silahkan dalam melakukan bisnis itu tetap mempunyai etika, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, karena kembalinya akan ke kita. Ya, kalaupun harus mencari keuntungan itu jangan dengan cara yang tidak baik. Prinsip-prinsip etika bisnis harus tetap dijaga. Demikian untuk kuliah kali ini dengan judul etika bisnis dan e-commerce. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.